Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita akan bahas bangun datar, sebangun, dan kongruen. Kita akan ulas apa perbedaan dari sebangun dan kongruen. Kita mulai dari pengertian. Kita mulai dari sebangun. Sebangun adalah dua bangun datar di mana sisi-sisi yang seletak atau bersesuaian apabila dibandingkan nilai pembandingnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua bangun tersebut dikatakan sebangun. Kita ulas lagi, di situ dikatakan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lanjut ke kongruen. Kongruen adalah dua bangun datar yang memiliki sisi-sisi bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ada kata sudut-sudut juga. Di sini juga ada kata-kata sama besar. Jadi, perbedaan sebangun dan kongruen itu ada di mana? Kita lihat yang awal, bangun datar di mana sisi yang seletak bersesuaian. Di sini ada sisi yang seletak bersesuaian apabila dibandingkan nilai pembandingnya sama. Nilai pembandingnya sama. Dan yang kongruen memiliki sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Jadi, kalau di sebangun sisi yang seletak atau bersesuaian itu tidak sama. Yang penting nilai pembandingnya sama. Di sini dikatakan nilai pembandingnya sama. Tapi kalau di kongruen sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Jadi syaratnya dua-duanya beda. Perbedaannya terletak pada sisinya. Kalau di sebangun sisinya itu harus sebanding. Dikatakan sebanding, tidak sama, tidak apa-apa. Dikatakan yang satu panjang, yang satu kecil, yang satu pendek maksudnya. Tapi pembandingnya harus sama. Tapi kalau di kongruen sisinya mau nggak mau harus sama panjangnya. Nah, itu perbedaannya. Dari pengertian kita tahu perbedaan sama persamaan dari sebangun dan kongruen. Kita lanjut ke syarat dua bangun, sebangun, dan kongruen. Di sini ada dua syarat sebangun, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dikatakan sebanding ini adalah masing-masing sisi yang bersesuaian apabila dibandingkan nilainya sama. Itu namanya sebanding. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, perbedaannya berarti di syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini dikatakan sudutnya sama besar. Gimana kalau kongruen? Syarat dua bangun kongruen adalah yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dikatakan di sini sama panjang, tapi kalau tadi sebangun dikatakan di sini sebanding. Sebanding sama-sama panjang beda. Kalau sama panjang harus dan wajib sama. Tapi kalau sebanding itu bisa beda tapi bersesuaian atau bila dibandingkan nilainya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di syarat yang kedua dari kongruen itu sama dengan syarat yang kedua juga dari sebangun.
Tapi yang beda yang mana? Syarat yang pertama itu beda dengan syarat yang kedua di sebangun dan kongruen. Oke, sekarang jelas sekali perbedaannya antara sebangun dan kongruen. Gambar yang pertama ini adalah gambar yang menunjukkan bangunnya adalah sebangun ya. Dan yang kedua, gambar yang kedua ini menunjukkan bangun yang jelas ya, sudah kita lihat jelas. Kalau di gambar pertama itu ada gambar ABC dan PQR. Nah, itu panjangnya tidak sama. Yang gambar pertama kecil, ya ini besar maksud saya, dan yang kedua gambarnya lebih kecil. Nah, kalau kongruen antara gambar ABC dan PQR itu sama persis. Panjang sama sudutnya harus sama. Misalkan gini, kita ibaratkan gambar ABC. AB di sini dikatakan panjangnya 6. Dan PQ AB ini pasti sama dengan PQ. Karena apa? 0 ke 0, bukan 0 ke X. Jadi yang dikatakan sama adalah antara A sama B itu sama persis panjangnya sama P dan Q kalau kongruen. Kalau sebangun antara A sama B itu sama dengan P dan Q itu harus sebangun. Kita contohkan, misalkan gambar AB itu 6, kita ibaratkan gambar PQ ini adalah 3 cm. Jadi perbandingannya berapa? 6 dibagi 3 itu ada 2. Dan 3 dikalikan 2 itu ada 6. Itu yang dinamakan sebanding. Dan kalau gambar yang kedua itu adalah kongruen. Kalau AB dikatakan di sini adalah 5 kan kongruen. Oke, dapat dipahami dari sini. Kita lanjut ke contoh soal. Pada gambar di samping ini ada sudut A sama dengan sudut R. Kita sudah tahu bahwa A sama dengan sudut R. Berarti A itu pasti sama dengan R. Sudut A sama dengan R adalah 50 derajat. Jadi sudut B sama dengan sudut Q adalah 30 derajat. Pastinya yang kita tidak tahu adalah sudut C sama sudut P. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Nah, tulislah perbandingan dua sisi yang berlaku. Oke, kita jawab. Karena A dengan R adalah 50 derajat, jadi sudut A itu dapat dipastikan sama dengan R. Dan sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 30 derajat. Berarti B pasti sama dengan Q. Sekarang yang kita tanyakan adalah sudut C itu berapa sama sudut B.
Nah, dengan demikian, ketika sudut yang bersesuaian sama besar sehingga dua bangun segitiga tersebut sebangun dan dapat dinyatakan dengan ABC dan PQR. Loh, 100 itu dari mana, Bu? Lah, dikatakan di sini 100 dari mana? Kita bisa flashback lagi ya. Kalau dalam sudut segitiga itu pasti ada 180. Kalau kita jumlahkan semua sudut-sudutnya. Jadi 100 dari mana? 180 dikurangi yang diketahui apa saja? 50 sama 30. Jadi sisanya 100. Jadi dapat dipastikan C ini adalah sudutnya 100. Nah, yang sama dengan C itu apa? P ya, pasti 100 juga. Kalau sudah sama sudutnya, lah di situ dikatakan kelihatan sudutnya sama, tapi kok kelihatannya satu kecil satu besar, lah itu namanya sebangun. Tapi di situ di soal tidak diketahui panjangnya berapa, cuma sudutnya saja. Jadi ya dapat dipastikan sudut ABC sama PQR itu adalah sebangun. Perbandingan sisinya berlakunya gimana? Lah, kalau di situ dikatakan A itu sama dengan R, lah A sama dengan R, sama-sama 50. Lah, pasti kalau AB itu pasti dikatakan A ke yang lebih panjang, G. Pastinya R ke yang lebih panjang juga. Wah, seperti itu ya. Jadi AB itu sama dengan QR. BC lah ke sudut sekarang. BC itu pasti sama dengan PQ sini. PQ lah. AC pasti sama dengan P sama R lah. Ini pasti sama dengan sini. Oke, kita lanjut contoh yang kedua ya. Ini contoh kongruen segitiga ABC dan segitiga EFGH di atas. Panjang AB sama EF sama, AC EG sama, sedangkan sudutnya A sama E juga sama persis. Dikatakan sama dengan itu berarti kan sama. Jika panjang AB dan EF 12, dikatakan AB dan EF 12 sama-sama 12 pastinya. AC sama dengan 10 cm. AC adalah 10 cm. Dan sudut GEF sama dengan sudutnya CAB berapa? 56 derajat. Berarti di sini adalah 56. Pastinya di sini juga 56 juga. Maka berapa panjang EG? Ditanya adalah panjang EG. E sama G. Nah, di sini berarti yang ditanya. Oke. EG itu sama dengan AC. Nah, persis sama ini. Nah, ini sama persis sama ini panjangnya. Lah di situ dikatakan tadi AC-nya adalah 10 cm. Nah, karena yang ditanya adalah EG, berarti ini jawabannya juga 10 cm. Oke, berarti ini adalah 10 cm. Maaf, salah ketik anak-anak. Nah,
Yang 12 itu apa? AB sama EF jadinya. Oke, kalau AC 10 pastinya EG-nya juga 10. Oke, 2 soal sudah kita bahas. Sekarang saya kasih soal. Soal pertama dengan soal yang kedua bisa diutak-utak di rumah, bisa ditanyakan juga, komen di bawah juga bisa. Soal 1 tentang sebangun ini, dan soal 2 ini tentang kongruen. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga dapat dipahami penjelasan tadi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.